Ya, teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman dan happy weekend ya. Kita di weekend sambil santai-santai teman-teman bersama keluarga ya. Baik, kita bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Ada dari Boro Muhammad Fikri Hakim ya di 9362. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Makasih ya bro atas doanya. Saya pun berharap demikian ya bro sama keluarga ya. Bahas PNLF dan Mina ya. Baik, untuk PNLF, wih bagus teman-teman nih, udah sampai tanda kenaikan dengan shadow ya. Tanda kenaikan 1 2 target sudah sampai dengan shadow, sekarang berangkat lagi dari titik kemarin dia up ya, closing. Nah, terus turunin lagi ya, cenderung nggak kuat ya. Baik teman-teman, kalau kita lihat teman-teman yang perhatikan MA200-nya ya, ini masih berada di atas, berarti kan masih potensi downtrend. Nah, bagaimana supaya dia jadi uptrend harus nembus MA200 berarti kan? Nah, ini ada dua cara biasanya teman-teman. Dia akan si candle akan ngejar MA atau nanti MA yang ngejar candle. Kalau MA-nya ngejar candle berarti dia downtrend dulu sebentar teman-teman, diturunin lagi ya. Tapi kalau si candle yang ngejar MA, nah berarti MA itu yang nanti terus merangsek ke atas teman-teman ya. Selama MA 200-nya masih menuju ke bawah, tapi ingat ya, selama MA 200 masih menuju ke bawah masih ada potensi penurunan. Ini volumenya bagus teman-teman ya. Volumenya bagus 2 hari ini. Kita lihat porennya ada si IP, porennya ya CC, KK, YU ya. CC yang saya suka sama si YU mungkin ya. Untuk si IP saya belum lihat performanya. Nah, tapi domestiknya bagus nih. Jadi walaupun dibuang sama bandar lokalnya, tapi si AZ sudah mulai ngambil. Teman-teman sudah mulai bagus ya. Si AZ, MG, BQ nih. Berarti mereka kan dari kalangan bandar tapi di luar teman-teman ya. Kemarin Smart Money kan sempat bagus nih hijau terus ya. Terjadilah kenaikan. Tanda kenaikan sudah mulai di apa namanya? Dinaikin di break ya. Kita kasih tulis tercapai sedikit aja teman-teman ya. Buat sejarahnya bahwa MBT ini pernah dibahas gitu kan. Nah, sudah tercapai. Nah, ini tinggal kan MA tersebut di bawah kanan menuju ke atas. Ya, artinya ini lagi posisi mau naik. Cuman karena posisi MA 200 masih berada di atas, teman-teman targetnya ke MA 200-nya dulu. Kecuali dia di break ke area 3110. Di target di sini, teman-teman ya. Nah, kita ganti target di sini ya. Karena kan baru nyampe targetnya sampai sama shadow aja, jadi belum saya hapus, teman-teman ya. Nanti targetnya di sini dulu teman-teman sementara ini. Jadi ada dua target, target satu di bawah MA 200, tapi kalau break ke sini dulu. Nanti ketika sudah mulai break di sini, teman-teman di MA 200-nya lihat arah daripada MA 200. Kalau masih menuju ke bawah, berarti dia masih akan melanjutkan lagi penurunan. Tetapi kalau sudah mulai mendatar dan si candle sudah bertahan di MA 200, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Biasanya seperti itu ya. Selama MA 200-nya masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Tapi kalau teman-teman yang punya di bawah santai aja gitu kan, saya punya harga di bawah gitu kan. Paling nanti di sini akan gonjang-ganjing naik turun sebentar. Kecuali kalau dia diberi lagi nih area penurunan, kan ada area penurunan. Nah, bila mau up, biasanya dia tidak akan menyentuh ini teman-teman. Ini tanda penurunannya saya bikin. Nah, bila mau up, dia tidak akan menyentuh harga 240. Teman 240 di sini. Ini kan ada alas nih, alas candle panjang ini. Minimal harus maksimal dia harus ditahan di area 242. Nah, baru terlihat jadi bagus. Tapi kalau bikin saya sudah bikin step dia teman step 1 nih ya sebagai supportnya. Nah, step 2 ini di sini teman-teman ya. Di area yang saya tanda garis ini. Ini step 2. Jadi jangan sampai jebol step 2. Kalau jebol step 2 dia akan ke bawah lagi lah. Cuman kalau pingin naik biasanya dia akan ditahan di sini. Di angka 242 ya. Walaupun turun agak dalam dikit contohnya kan ada tekanan nih teman-teman ya. Nah, turun jangan lebih daripada 242 atau di MA 10-nya di sini. Harus menyisakan satu candle aja di sini teman-teman. Cenderung dia akan up. Tapi kalau dia sudah lebih, waspadalah, jangan ngambil dulu, tunggu dulu sampai MA 10-nya di bawah candle kembali. Ya, bagi yang mau average, kalau dari sini mah ya aman lah 226, sekarang 256 ya masih posisinya masih nggak terlalu jauh kan. Nggak usah tinggal tambah muatan aja lah teman-teman. Kalau cuma 12% tinggal tambah muatan aja. Nggak usah average. Karena kalau average kan strateginya itu minimal 20% sampai 30% untuk penurunan, itu pun harus dengan nominal yang sama teman-teman kalau average ya. Jangan teman-teman average asal
naruh duit gitu teman-teman ya. Coba pakai strategi. Biasanya saya kalau menyarankan kepada teman untuk average ya, dengan nominal yang sama ya, jangan sampai sama jumlah lot yang sama, tapi nominal yang sama ya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk PNL ya. Kita hitung harga wajarnya berapa sekarang PNL. Kuartal 3 499 miliar ke 469 ya, menurun ya. 378, 371 menurun, 419, 441, nah meningkat nih kuartal satunya ya untuk net income-nya, berarti 1/2 ya. 1 bagus, 2 kurang bagus. Ini PR ratio-nya 4. Belum ya, sini dulu ya. Kuartal 3-nya untuk revenue 3,7 ke 3,6 menurun. Nah, ini bagus nih, 2,9 ke 3,5 meningkat. Ini juga menurun teman-teman ya. Jadi kuartal 2 juang yang meningkat, tapi untuk kuartal sekarang menurun. Kita lihat EPS-nya ada 51 ke 5149, 5197, hampir sama lah, beda koma doang ya. PR ratio-nya 4,97, rata-ratanya 6. Nah, berarti lagi murah. Ya, berdasarkan PR ratio ini lagi murah. Kita cek nanti ya, kita hitung. Terus untuk PBP-nya 0,26, rata-ratanya berapa? 0,37, cenderung sedikit murah, tapi dia biasa selama 3 tahun ini dijual di bawah angka 1, teman-teman. Artinya memang standarnya di bawah angka 1 gitu kan. Harga bukunya 972. Terus untuk kalau hutang nggak usah dihitung karena ini keuangan teman-teman nih. Terus untuk ROE-nya 5,29. Nah, ROE-nya kurang baik teman-teman ya. Kurang baiknya 4, kurang baik, tapi tetap ada baiknya karena masih positif. Oke, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja hitung 5149. 51,49 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya 6,79. 6,79 sama dengan 347 teman-teman ya. Cenderung menurun ya dari kuartal kemarin ya. Kuartal 3 347. 349. Kok 347? 349. 349 menurun ya 40 poin. Nah, kita hitung berdasarkan rumus PBP ya. Harga bukunya 97262, 972 dikalikan dengan, kita cek lagi, dikalikan dengan rata-ratanya 0,37. 0,37. Berarti tidak dijual di angka 0,5 ya, hampir tidak setengah ya teman-teman selama 3 tahun ini. 359 menurun juga ya. 359 dicatat tanggal 15/11/25. Nah, teman-teman, itulah harga wajarnya di angka 300-an ya. Masih lumayan lah jauh teman-teman ya. 349, 359 ke level 390 juga masih bisa ya. Nah, sudah mulai kan tanda-tanda kenaikan sudah mulai kecapai teman-teman. Itunya artinya sudah mulai up. Harga tertinggi sebelumnya sudah mau dilewati. Nanti ada koreksi yang tadi saya bilang teman-teman, jangan sampai dia lepas daripada MA 10-nya ya 242, itu akan bagus. Tapi kalau dia lepas ke sini pun sebenarnya masih dalam tahap toleransi, asal jangan jebol area supportnya 226 ya. Kemarin sempat bagus, terjadilah kenaikan. Lumayan kan teman-teman ya. Oke, tapi dari posisi masih posisi downtrend dulu teman-teman ya. Jadi area penurunan masih ada, kecuali nanti kalau dia di break di area 310-nya teman. Ini belum saya hapus ya karena belum dilewati dengan body. Setiap emiten yang belum setiap kenaikan yang belum dilewati sama body cenderung akan saya tetap di situ. Nanti kalau sudah di break sama body baru akan saya hapus dan akan kita lihat untuk peningkatan harga berikutnya teman-teman ya. Oke, sudah mulai bagus nih MA 10 karena menuju ke atas, cuman karena MA 200 masih menuju ke bawah, jadi potensi penurunan masih ada ya, masih ada koreksi dikit lah. Kalau koreksinya masih di atas MA 10-nya atau MA 20-nya masih posisi sehat dan walafiat teman-teman ya. Oke, Mina sekarang teman-teman. Mina, sekalian ada yang punya Mina nggak teman-teman? Mina dari Bro Ahmal Fahrizal ya. Dari Ahmal Fahrizal, Mina. Oke, sekalian Mina. Mina posisi masih trend up-nya. Bandar lokal baru ngambil, cuma secara posisi teman-teman ya. Kemarin sudah mulai bagus ya di sini ya, di MA 10-nya ya. Ada kenaikan sampai 196. Nah, sekarang lagi turun lagi teman-teman ya. Sekarang lagi turun lagi, saya tidak punya tanda kenaikan. Coba cek di sini deh, ada nggak?
Oh, ada yang terdekatnya nih, teman. Oh, ada nih, saya ada sedikit ya. Kenapa saya suka ngasih tanda kenaikan, teman? Ini untuk membatasi ya. Kalau dia up dengan body, teman-teman, ke tanda kenaikannya berarti dia akan bisa naik lagi. Tetapi kalau dia hanya disentuh sama shadow aja masih seperti ini. Potensi penurunannya masih ada. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman ya. Ini kan si Mina ini baru naik gunung ya. Mau naik gunung dulu, jadi posisinya posisinya cuman berada 10 tahunan ya. 10 tahunan itu dia masih posisi di bawah banget, teman-teman. Artinya ini masih ada peluang, teman-teman, si Mina ini ya. Nah, itu ya. Masih ada peluang naik ke harga lebih tinggi lagi. Jadi ini posisi masih posisi uptrend, teman-teman. Jadi masih ada kelanjutan lagi lah, kenaikan kelanjutan lagi. Ini posisi lagi sideways aja ya. Tetapi walaupun posisi sideways di atas kan bandar lokal sama sebenarnya lagi jual beli nih, teman-teman, lagi jual beli ya. Nah, ini tunggu sampai benar-benar bandar lokal sama sebenarnya ngambil kembali yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, teman-teman. Ini kan pembelian baru bandar lokal doang nih, sudah masuk ya dikit-dikit ya. Tapi bandar lokal juga masih dikuasain di atasnya sama teman kita. Jadi bandar lokalnya belum terdeteksi ngambil secara besar-besaran, teman-teman ya. Ini baru 4.000 doang, 4,2 ribu doang yang ngambilnya. Jadi masih dikuasain sama teman-teman. Jadi kalau tanda kenaikan yang saya bikin tidak ada ditembus, cenderung dia akan turun. Nah, saya kasih tanda penurunan lagi. Ya, ini kan area supportnya di sini nih sebenarnya sudah bagus ya. Supportnya di sini, support di sini. Terus ini ada step 1, step 2, step 3. Nah, step 2 sama step 3 tidak dilewati, cenderung bagus, teman-teman ya. Maka akan saya kasih tanda penurunan di level sini. Jangan sampai lepas dari sana sini. Di angka berapa ini? Di angka 173. Biasanya kalau yang mau up, harga step atau harga terendahnya tidak dilewatin. Makanya saya kasih batas di sini. Karena batas ini area istilah support yang terkuatnya jangan sampai jebol. Kalau jebol ya waspadalah bisa ke MA 200 atau ke tanda penurunan di level 130. Jadi kalau selama dia masih nyentuh aja nggak jadi masalah karena posisi rent lagi posisi sideways aja. Jangan sampai jebol aja, teman-teman. Karena kemarin sudah dijebol kan karena panjang ini nih. Nah, karena panjang ini dijebol. Nah, karena panjang ini juga cenderung dijebol juga satu tick, tapi dia masih ditahan di supportnya di sini, support kecilnya 172. Satu tick kan, satu tick di atasnya. Jadi kalau kadang-kadang menjadi tahanan juga, teman-teman, tapi yang lebih yang harus diperhatikan adalah supportnya. Jangan sampai dijebol. Minimal dia meninggalkan satu tick. Kalau satu tick dari supportnya dia masih berada di atasnya, berarti masih ada potensi kenaikan yang bagus, teman-teman. Tapi kalau masih sudah pas banget, waspada dia bisa turun. Nah, makanya tipis, teman-teman, antara batas support itu tipis. Jadi kalau sampai support jangan ngambil dulu. Sebelum ada konfirmasi, dia itu akan ditinggalkan itu satu ticknya, teman-teman. Makanya saya suka memberikan lebih baik telat sedikit, tapi ngambilnya di EMA 10-nya. Ini kan EMA 10 sudah mulai memang betul di bawah candle, teman, tapi belum menuju ke atas kan. Makanya ini tanda kenaikan yang saya bikin harus dijemput ya. Minimal dia harus dijemput dulu biar pas di break tanda kenaikannya untuk kenaikan lebih lanjutnya sudah mulai bagus. Untuk step by stepnya sudah mulai bagus dengan catatan ya jangan dijebol. Ini kalau di sini masih aman untuk disentuh ya, tapi jebol jangan. Kalau disentuh masih aman ya. Oke, teman-teman ya. Kalau di sini kan masih aman untuk dijebol juga, yang penting di sini area sini. Jangan sampai disentuh ya. Kalau jangan sampai dijebol. Kalau disentuh masih aman untuk istilahnya untuk menjemput PR-nya aja gitu kan. Jadi harus meninggalkan satu tick di support sini nih, di angka sini di tanggal berapa nih? 20 sama 20 Oktober. Kalau dari posisi masih posisi murah, masih posisi di bawah harga tengah gitu kan, baru bangkit dari harga termurahnya. Dan 0.0 adalah area milik bandar. Jadi jangan mikirin harga wajarnya ya. Cenderung ini milik bandar. Dia punya kebebasan harga ketika di atas. Untuk isian bandar lokal baru masuk lagi, bandar foreign masih keluar. Jadi belum ada pengambilan yang signifikan dari si bandarnya. Oke, untuk Mina seperti tunggu sampai konfirmasi dulu dia break ya. Sekarang pas ya. Posisi pas bagaimana? Dari bro siapa nih? Bonita Simanung Khalid 992. Berarti sis ya, sis Bonita Simanung Khalid ya. Posisi pas, pas. Oke, kita cek pas ya. Pas food ini milik sudah masuk ke saham ketokohan, teman-teman. Siapa tokohnya? Yaitu Mr. Haji Isam, teman-teman ya, Haji Isam. Tanda penurunan saya bikin di jebol, teman-teman.
ya, dijebol waspadalah kalau sudah dijebol, saya pindahkan ke harga yang lebih bawah lagi. Si ada PR kan di sini nih, si pasien ada PR 545 dan tanda kenaikan belum ada yang dijebol satupun. Nah, berarti patut diwaspadai teman-teman ya. Berarti area penurunan sedang terjadi. Nah, ini Mina belum saya kasih tanggal, lupa dulu teman sebentar ya. Saya kasih tanggal dulu teman-teman, karena kalau tidak dikasih tanggal cenderung ini bukan target tapi tanggal aja. Targetnya nanti di sini teman-teman, di angka 29 dulu ya. Itu untuk target sejarahnya aja. Nanti kalau untuk ke atasnya dia bisa lebih tinggi lagi ya. Saya batasin sampai ke angka 420 dulu nih. Untuk apa namanya? Untuk si Mina ini ya. Batas ini untuk tanggal penyesuaian aja. Oke, teman-teman pas ya. Pas posisi lagi sideways teman-teman ya. Posisi lagi sideways dulu, tapi lagi ada penurunan. Kemarin kan kena suspend di sini nih teman-teman ya. Pas pencapaian kena suspend, dia masih meninggalkan jejak kenaikan. Saya kasih tanggal dulu deh, biar saya suka lupa kalau kasih tanggal teman-teman. Jadi kita juga ingat, oh ini terakhir tanggal 15 itu dibahasnya. Oke teman-teman ya, ini perhatikan di tanda-tanda penurunannya. Ini kan open gap teman-teman, open gap bawah artinya ada penurunan di sini. Terus juga sama ada gap yang sangat lebar sekali, pasti ditutup, awal akhir pasti ditutup. Nah ini lagi posisi turun dulu, belum ada dia itu bisa melewati tanda kenaikannya, atau posisi MA10 masih berada di atas. Perhatikan ketika MA10 berada di bawah candle terjadi kenaikan lumayan, tetapi karena dia tidak sanggup melewati tanda kenaikannya, maka dia diturunkan kembali. Sama teman-teman ya. Saya bikin yang terkecilnya di sini nih. Bila mana 645 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun. Jangan sampai dia turunnya lebih daripada 580. Kalau masih nyentuh masih jadi masalah, yang patut diwaspadai adalah ketika dia nyentuh, karena kemarin candle yang di sini sudah dilewatin ya, ini sudah dilewatin satu tick ya, walaupun satu tick itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Bila mana mau up dipastikan sudah melewati 645 dulu lebih satu tick. Jadi MA10 sudah mulai di bawah candle. Dan ingat harus menuju ke atas ya, karena ada kenaikan. Nah, bila mana tanda kenaikan ini tidak bisa dijebol juga di area 750, berarti kan area kuat ini teman-teman. Berarti dia akan melanjutkan penurunan take profit aja dulu di sini. Kecuali kalau sudah break satu tick, nah mungkin dia akan melanjutkan kenaikan naik. Ini kan ini harus dijaga kenaikannya teman-teman, jangan terlalu tinggi. Sebab kalau dia terlalu tinggi, harus pelan-pelan dia naiknya. Kalau dia terlalu tinggi akan kena suspend berikutnya, ya bisa sampai 1 bulan di suspendnya. Maka dia kalau naik tinggi nanti kalau sudah agak lama 2 sampai 3 bulan mau naik tinggi juga nggak jadi masalah. Untuk sementara ini kan baru dari bulan apa nih? Oktober, November kan, baru 2 bulan aja. Biasanya kalau dia naik tinggi akan kena suspend kembali. Makanya diturunin tensinya dulu sama siapa, sama si bandarnya. Kalau bandar lokal masih ada di dalam ya, sejak dia ngambil tanggal 23 Oktober. Dia masih ada di dalam, cuman dia barangnya tinggal seperempat lagi ya. Nah, Poren baru masuk nih, teman-teman. Poren baru masuk. Pertanggal 14 ada si AK, bagus si AK. Mudah-mudahan bisa di break ya. Kalau sudah di break lumayan lah, teman-teman bisa ke level 750 ya. Untuk posisi pas sekarang di mana posisinya? Nah, pas itu masih posisi dari tengah ke bawah 0.00 ya. Artinya ini milik bandar, teman-teman ya. Ini sudah dipantulkan kan dari harga 164. Nanti targetnya harga tengah aja 902. Nanti kalau dikasih lebih ya bagus lah, teman-teman ya. Saya ke angka 1250 ya. Ini target saya, teman-teman ya. Nanti ini kan masih tanda kenaikannya aja dulu, teman-teman ya. Saya bikin tanda kenaikannya dulu. Ini tanggal update-nya. Jadi posisi sekarang lebih baik kalau yang mau ngambil sabar aja dulu. Bagi yang punya di atas, teman-teman ya. Bagi yang punya di atas tersebut jangan ngambil dulu, teman-teman. Santai aja dulu gitu kan. Walaupun sudah 27%, tunggu dulu sampai betul-betul MA tersebut diberikan menunjukkan. Harusnya kemarin sudah ngambil di sini kan. Kalau ingin kejemput aja sudah kejemput kan. Kalau teman-teman ngambil atas gitu ya. Kalau dengan nominal yang sama harus sudah kejemput ketika MA tersebut diberikan menuju ke atas. Mungkin nanti teman-teman harga punya teman di angka 730 gitu kan. Nah, nanti bisa sudah kejemput aja kan. Kan niatnya kalau yang average itu pengen kejemput gitu kan kadang-kadang. Ya udah yang penting kejemput aja dulu deh gitu kan. Makanya nanti teman-teman kalau pengen average lagi tunggu dulu sampai betul-betul MA tersebut diberikan menuju ke atas. Waspada ketika dia sudah nyentuh sini, teman-teman waspada aja. Kenapa? Karena target penurunannya sudah terlihat jelas 380. Ya, ini wajib dikunjungin, teman-teman. Ini wajib dikunjungi karena dia open gap. Ya. Kalau tren masih tren up. Bandar lokal juga memang ada penjualan, cuman masih menyisakan barang. Bandar foreign baru masuk. Posisi
lagi tengah ke bawah. Tapi target itu sebenarnya di sini nih harga tengah aja 887 ke 900-an lah teman-teman ya. Jadi kalau sudah break jika di area 1200 1250 adalah area di mana dia akan menaikin tangga lebih tinggi lagi. Bahkan ini pun kan belum pernah menyentuh harga atap. Artinya kesempatan ke harga atapnya ada, apalagi dipimpin seorang bandar ya. Kalau seorang bandar kan enak teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, dia step 1, step 2, step 3 ya. Sudah bikin step 3 berarti di sini nih. Step 3 adalah area yang nanti menjadi krusial apabila dia turun sampai level sini. Lebih baik sabar aja dulu teman-teman untuk ambil ya. Sabar dulu untuk ambil biarkan MA10 berkembang menuju ke atas. Apabila tanda kenaikan yang saya bikin tidak terjadi kenaikan sampai situ, cenderung dia akan turun kembali. Karena apa? Karena ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi sebelumnya. BNBR sekarang teman-teman. BNBR. BNBR, BNBR. Dari Bro Austen Sugianto ya, BNBR. Bakri, oh grup Bakri ini teman-teman. Grup Bakri lagi di bagus-bagusin teman-teman. Udah mantap nih grup Bakri. Si grup Bakri ini, grup Bakri ini ya kemarin sudah di 50 teman-teman ini. Nih. Jadi sudah di 50 target lepas FC Desember pertengahan. Gagal keluar dari harga 50. Tuh tanggal 6 itu keluar lagi teman-teman di sini kan. Tanggal 6 bulan 10. Nah, sekarang sudah mulai mau masuk lagi nih ya. Sekarang berapa 50 kan? 47. Oh, diturunin lagi tuh ya. Berarti dia tidak mau berada di angka 50 ke atas, teman. Berarti cenderung dia akan bermain di angka 50 ke bawah, ya. Bila mana saya kan target untuk saham-saham FCA kebebasannya aja dulu. Jadi saya tidak akan menargetkan ke harga lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena emiten yang FCA kelas 1 targetnya cuma satu, kebebasan aja dulu teman-teman ya. Kebebasan aja dulu. Sebelum dia bebas saya tidak akan menarget. Paling targetnya kalau yang di FCA kelas 1 bermain di angka 50 ke bawah ya targetnya 50 teman-teman ya. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu kan. Tapi kalau dia sudah bebas FCA, maka akan saya teruskan targetnya ke yang lebih tinggi lagi gitu kan. Atau nanti oh ini potensi penurunan masih ada gitu kan. Nah, kalau lihat dari TA-nya ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus. Ini harganya sudah mulai mau di break di sini nih, sudah mulai break ya. Sekarang dia turunin dulu nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting dia sudah melewati harga tertingginya ya di 47-nya. Nah, kemarin ke angka 50, dibawa lagi ke 47, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 10-nya. Kemarin kan di sini ada nih tanda kenaikan di angka 55, teman-teman ya. Ini tanda kenaikannya. Bila mana di break, teman-teman cenderung akan naik lagi kan. Tapi sekarang dia malah ngasih tanda kenaikan di bawahnya. Berarti kan cenderung turun masih ada. Tapi tenang aja, MA10 sudah masih berada di bawah candle dan si Bana Lokal sudah ngambil lagi ya. Ini Bana Lokal sudah ngambil lagi, udah bagus teman-teman. Ada si EP, BQ ya. Si MG mana sih? Si MG masih keluar ya. Nah, perhatikan jangan perhatikan bandar poren, biar aja bandar poren teman-teman ya. Di sini bandar poren tidak berpengaruh ya, yang berpengaruh itu bandar lokal. Kenapa tidak berpengaruh? Perhatikan di sini. Dia tidak memberikan kontribusi teman-teman ya. Untuk kenaikan ya, kalau untuk penurunan memberikan kontribusi penurunannya ya. Jualan terus gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi sementara ini perhatikannya bandar lokalnya. Di sini bandar lokalnya sudah mulai ngambil lagi, artinya lagi dipertahankan di MA10-nya. Selagi dia tidak jatuh dari MA10, posisi masih uptrend. Apalagi MA200 masih ada di bawah. Artinya kondisi sekarang itu masih uptrend, teman-teman ya. Nanti targetnya teman-teman break dulu ya, area 55 dulu. Targetnya yang minimal dia bertahan di angka 50 ke atas saja. 51 berarti kan, 51, 52, 53, 56 terus ke atas aja nggak jadi masalah, ataupun nanti dia bertahan di angka 51, 52 nggak jadi masalah. Yang penting nanti pas 3 bulan, teman-teman, pas 3 bulan dia masih bertengger di angka 51 ya. Itu posisi akan bebas daripada FCA. Jadi target saya itu untuk BNBR adalah bebas daripada FCA. Tapi kalau dia mau bermain di angka 50 berarti harga tertinggi 50 aja dulu teman-teman ya. Kalau sekarang lagi bagus nih, MA10 bakal menuju ke atas. Artinya lagi posisi mau uptrend. Karena mau uptrend kenapa? Karena masih ditahan di 55-nya, belum bisa ngebreak 55, baru yang tahap pertama aja. Nah, kalau dia turun, kan sekarang lagi turun dulu nih, jangan sampai lepas daripada MA10-nya. Kalau tren jangka panjangnya ya masih posisi uptrend ya. MA200 berada di bawah kena dan menuju ke atas. Jadi kenaikan yang lebih tinggi lagi akan terjadi, teman-teman. Pire sekarang teman-teman ya, Pire.
Nah, kalau Pire teman-teman sih dia punya harga standar, teman-teman. Kemarin baru saya bilang ya, Pire itu ya. Dari Bro Sugeng ya. Pire sudah break ya, 88 kira-kira sudah bisa masuk. Bro, tolong bahas Pire dari Maya Journey ya. Oke, teman-teman kemarin sudah bagus di sini ya. Saya tulis pencapaian dulu nih. Sebenarnya suka saya bilang teman-teman si Pire itu punya harga standar ya. Jadi ketika smart money masuk banyak, teman-teman masuk di situ karena ini cenderung nurut sama smart money, teman-teman ya. Ketika smart money sudah mulai bagus banyak, ini kan sudah mulai banyak nih. Udah masuk aja, teman-teman ya. 70 80 adalah area dia ya. Ini tanda pencapaian aja, teman-teman saya hapus ya buat istilahnya saya pernah membahas gitu kan, pernah membahas dan sampai sekarang. Nah, posisi sekarang kan posisi masih uptrend. Cuman ada cuman yang perhatikan gap di sini ya. Dan walaupun MA10 di bawah candle menuju ke atas kan kondisinya sekarang lagi turun dulu ya. Berarti teman-teman harus yang namanya sinyal hijau, candle hijau itu dibutuhkan. Ini tanda kenaikan saya bikin ada dua ya. Satu di angka 97 dan di angka 108. Nah, teman-teman ya, sebenarnya si Pire ini cenderung ya di angka 100 aja. Kalau teman-teman dia sudah di angka 70 80, kalau dari angka ya 70 80 udah beli aja. Ya di situ teman-teman 70 80 udah tunggu aja. Mau posisinya seperti apa 70 80 itu adalah area yaitu bisa di-up-nya nanti di angka 100 aja targetnya teman-teman. Udah 100 udah jual dulu. Soal dia naik ke atas lagi kan kita butuh standarnya aja teman-teman ya. Berarti kalau dikasih ke atas lagi bonus teman-teman ya. Nah, standarnya di situ teman-teman untuk peer. Jadi kalau teman-teman nanti dikasih, oh udah 70 nih, nah tinggal tunggu aja MA-nya. MA tersebut sudah mau di bawah karena udah masuk aja. Perkara dia turun lagi ataupun untuk koreksi sebentar nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah ngambil di area situ. Apalagi sekarang kan MA 200 sudah mulai berada di bawah candle. Dan stepnya sudah terjadi step 1, step 2 nih. Cuma step 2 kan gagal di sini. Ini jadi step 2 di sini. Ya. Tapi si harga masih ditahan di MA 200-nya cenderung ke atas. Jadi kalau mau ngambil sabar aja dulu, sabar dulu. Mau ngambil ya. Tunggu dulu dia posisinya menutup dulu gapnya. Nanti ada sinyal hijau, teman-teman bisa ngambil di situ. Nah, mendingan ini 15 menitan enaknya teman-teman. Nah, posisi 15 menitan itu masih turun ke bawah. Masih turun ke bawah ya. Masih ke bawah posisinya MA10 MA20 masih di bawah. Artinya untuk ngambil jangan dulu. Tunggu sampai betul-betul dia masuk lagi ke MA10-nya. Tapi kalau trennya walaupun 15 menitan lagi tren up ya. Ini hanya lagi koreksi aja. Kecuali kalau dia dijebol 15 menitan ya. Di MA200 dijebol ya. Dia kondisi tren jangka pendeknya lagi posisi turun. Nah, ini enaknya itu teman-teman ngikutin smart money. Smart money masuk agak tinggi aja udah masuk aja, paling nanti average dikit lah gitu. Makanya smart money masuk, teman-teman perhatikan nanti MA10-nya. Pas MA10 sudah mau di bawah candle menuju ke atas, nah teman-teman bisa ngambil di situ ya. Jadi smart money kan sudah mulai gondrong-gondrong teman-teman ya. Nanti teman-teman atau nggak ikutin smart money aja. Dan standar itu jangan beli di atas 100 ya. Antara 70 80 aja. Jadi kalau sekarang tunggu aja. Tunggu dulu dia ke bawah dulu ya. Tunggu nanti MA10 di kanan menuju ke atas. Lumayan kan sekitar 20 poinan. 20 sampai 30 poin kan. Oke, teman-teman ya. 70 80 teman-teman ya. Atau nanti ngambil pas MA10 di kanan menuju ke atas. Kalau sekarang masih lagi turun dulu. Lagi koreksi dulu. Perhatikan si Bandar Poren Bandar Lokal ya masih turun dulu. Bandar Lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Lagi koreksian aja dulu nih. Bandar Poren sudah masuk ya 3,7 juta aja ya. Kecil ya. Cuma 5,5 si Cece ngambil ya. Untuk ini kan untuk netnya teman-teman. Untuk netnya itu 3,7 juta aja gitu kan. Lagi diambil juga sama si Bandar Porennya gitu kan. Tapi sabar aja dulu karena masih ada sedikit. Kalau teman-teman nyangkut di angka 90, 100 masih bisa kejemput, tenang aja. Kalau mau ngambil di angka 70 sama 80, tetapi upayakan MA10 dulu, teman MA10 di bawah kanan menuju ke. Jadi kalau 71, 72, yang penting teman-teman ngambil di MA10 di bawah kanan menuju ke. Lumayan kan 20 poin. Hoki sekarang teman-teman, hoki. Dari Bro Tarson, Kapi Strand 8119. Review hoki. Sama ya dari Bro Tarson.
Dari Maptukin, hoki katanya ya. Dari Boromuh Fitidiat ya, hoki. Baik. Makasih bro atas komentarnya ya. Hoki, kita cek hoki. Hoki, hoki yang lagi hoki enggak? Kita cek hoki di sini posisi di mana dulu. Pire belum dikasih tanda itu ya. Tanda update-nya ya. Tanggal 15/11/25. Hoki. Posisi murah banget. 162 milik Bandar. Target bisa ke harga murahnya dulu. 99 100 teman-teman targetnya ya. Apakah bisa ke level sini? Bisa. Kenapa? Ini milik Bandar. Jadi targetnya bisa ke 200 pun masih bisa teman-teman kalau milik Bandar. Tapi punya standarnya dulu ya. Kita masuk ke standarnya dulu di angka. Standar berapa? 100-an lah. Itu standarnya ya. Ya kan beberapa bulan ini dia bermain di harga murah banget gitu kan. Nanti kalau sudah break, kemarin sini gagal kan break. Ya emang begitu teman-teman ya. Karena apa? MA 200. MA 200 masih berada di atas candle. Artinya potensi penurunan masih ada ya. Kalau pingin up-nya tinggi, teman-teman si hoki ini tunggu sampai MA 200 di bawah candle. Dan ingat satu lagi, menuju ke atas. Sekarang lagi sideways ya. Tanda penurunan pas banget tanda penurunan, tapi kalau dijebak waspada. 70, 68 juga menanti, teman-teman ya. Biarkan dia break dulu. Biarkan MA 10-nya di bawah candle dulu. Saya kasih tanda break dulu dikit nih, 76. Kemarin kan di 78-nya gagal. Kasih ke 76 nih. 76-nya biar di break di 76 dulu plus 1 berarti 77. Saya pikir MA 10 sudah mulai menghadap ke atas, tapi ingat karena MA 200 masih berada di atas, jadi target kenaikan itu sementara aja. Kecuali kalau dia di break, dia bertahan di MA 200 tidak keluar lagi dan MA 200 sudah mulai menghadap ke depan dan sedikit ke atas. Nah, itu akan menjadi dia akan naik lebih tinggi lagi. Selama MA 200 masih posisi di atas dan menuju ke bawah, kenaikan hanya sementara. Setinggi-tingginya hoki, tetap kalau MA 10 sama MA 200 masih menuju ke bawah masih ada potensi penurunan. Nah, hoki itu punya candle panjang. Nih ya, punya candle panjang lah. Nah, itu akan terulang. Ingat ya, candle panjang akan terulang. Ini kan sudah terulang lagi berapa sesinya berapa nih? Dari bulan April sampai kemarin bulan 17 September ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 5 bulanan teman-teman ya. Nah siklus itu ke teman-teman yang beda siklus itu. Nah di sini juga sama nih siklusnya November, Desember, Januari, Februari, Maret, April itu sekitar 5 bulanan teman-teman ya. Nah itu siklus teman-teman ya. Nah teman-teman ini baru bulan apa nih kemarin nih? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah sekitar Februarian berarti teman-teman ya. Kalau berdasarkan siklus, ingat ya kalau berdasarkan siklus. Tapi kalau teman-teman pingin oke lah saya ngambil sedikit aja. Kan MA 200 bisa di atas, jadi teman-teman targetnya yang tinggi-tinggi. Ya udah kalau sudah break, udah jual dulu teman-teman. Sungguh sampai betul-betul si MA 200 berada di atas. Kalau pingin tinggi ya naiknya. Nah, kalau teman-teman pingin punya siklus 5 bulanan ya tunggu dulu, masuk aja. Nanti pas kena tinggi udah jual lagi, jual dulu gitu. Niatnya kan mau kena tinggi aja. Tapi kalau teman-teman pingin harganya lebih tinggi lagi sampai ke level 100 ataupun harga lebih lah teman-teman tunggu sampai ke lepas ini nih ya ke 200-an teman-teman tunggu dulu sampai betul-betul MA 10 MA 200 berada di bawah candle. Memang perjalanan menunggu itu sangat melelahkan ya. Tapi teman-teman ketika teman-teman menunggu lebih lama maka kesabaran teman-teman bertambah. Nah itulah teman seni dalam berinvestasi. Sabar itu seni teman-teman ya. Tidak ada yang hampir susah mendapatkan yang namanya sabar ya. LKH aja untuk ngambil aja mengambil barang butuh 1 bulan. Itu ngambil barangnya aja teman-teman ya. Ngejual juga sama, dia tuh butuh 1 bulan ngejual karena dia harus ngejual pelan-pelan biar tidak berasa tiba-tiba sudah kejual semuanya aja. Nah itu kecerdasan seorang LKH teman-teman ya. Jadi dalam pengambilan pun orang yang jangka panjang dia ngambilnya pelan-pelan teman-teman. Bahkan kan pengambilan sampai 1 bulan. Kenapa? Karena kan dia duit dia lumayan banyak gitu kan teman-teman ya.
dia juga harus cenderung untuk harga itu biar tidak bergerak terlalu signifikan. Ya, jadi pintar teman-teman. Makanya orang-orang bersabar itu dipastikan kalau di apa namanya di market gitu ya. Orang sudah biasanya orang yang bisa bertahan lama, teman-teman ya. Jangan salah, LKH juga kan sempat boncos juga, teman-teman ya. Seorang LKH aja sempat boncos gitu kan. Dari boncos itulah dia mendapatkan pengalaman, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Pada sudah mulai masuk, sudah mulai bagus nih. Ya tunggu dulu ya sampai betul-betul MA di kanan menuju ke atas. Karena potensi MA2 masih berada di atas, pasti ada potensi penurunan. Nah, ini, tunggu siklus 5 bulanannya ya. Nih, ini kan ada kanal panjang 5 bulanan kan. Per 5 bulan. Coba cek lagi deh. Jadi saya yang suka bilang, nah ini kita kan menunggu yang seperti ini kan, pinginnya yang seperti ini kan. Naiknya yang tinggi seperti ini, maka teman-teman ingatlah ketika tunggu yang seperti itu ada momennya di mana MA 200, teman-teman. Momen MA 200 ya lumayan tinggi gitu kan. Nah, kan candle panjang seperti ini nih, teman. Kita hitung deh. Dari candle panjang ke candle panjang. Sini candle panjang nih. Bulan apa nih? Februari ya. Februari diangkat lagi ke bulan Agustus ya. Februari, Maret, Mei, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai 7 bulan. Berarti harus lebih, kalau di sini berapa nih? Di sini bulan Juni ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni itu 5 bulan. Jadi setiap 5 bulan sekali itu ada yang namanya candle kejutan, teman-teman ya. Nah, ini kan kalau masanya belum, tapi kan bisa jadi market maker juga istilahnya merubah strategi, teman-teman ya. Oke, seperti itu ya untuk hoki ya. Nano sekarang, nano sekarang ya. Nano. Ada nano. Nano dari Bro Adelin Yurgamemates ya. Yurgamemates dari Alpri Septian 8533 Nano mulai menarik kayaknya. Nano itu sudah menarik lama, teman-teman di sini nih. Saya ingat teman kita itu nyangkut yang ke berapa ya? 26 apa 27 gitu ya. Sekarang sudah dikasih ke angka 80. Masih ingat saya teman-teman itu ya. Makanya saya bilang udah cari dulu 50 aja gitu kan. Nah, tahu nih kabarnya teman kita itu mana nih? Sekarang lagi koreksi dulu teman. 1 tanda penurunan nih, 2, 3 nih. 4 yang enggak ya? 3 tanda penurunan dilewati dengan baik. Nah, sekarang teman posisinya kan lagi posisi turun dulu. Nah, kemarin kan ada ketidakmampuan sini. Saya pindahkan ke depan dikit yang satu ini ya. Nanti targetnya di sini. Kalau break, tapi ingat ya kalau break teman-teman ya. Kalau istilahnya break dulu nih, kita lihat dulu soalnya kan apa-apa itu harus dilihat dulu ya. Posisinya di mana dia. Lagi koreksi dulu. Perhatikan MA10-nya betul sudah di bawah candle, tapi ingat harus menuju ke atas. Berarti harus ada area yang di break, teman-teman. Nah, dia sudah ngasih tanda nih. 64. Kemarin kan di sini ya, di angka 63-nya, sekarang udah 64. Artinya harganya sudah mulai ditinggikan dikit. Ya. Ini tanda kenaikan belum sini? Bukan ya. Berarti sini, teman. Ini tanda kenaikan di sini. Berarti 64 harus bisa dilewati dulu. Kemudian sini ada candle kembar, teman-teman ya. Terjadi penurunan lagi. MA10 sudah mulai di bawah candle. Tapi ingat teman tanda kenaikan di sini. Bila mana tanda kenaikan di sini tidak bisa dilewatin, cenderung dia akan turun untuk mengambil posisi di mana ada tanda penurunan sini. Kenapa bilang tanda penurunan? Ini adalah open gap. Ya, open gap. Kemarin dia closing di angka 54. Nah, pas opennya langsung di angka 50. Berarti kan di situ ada gap, teman-teman ya. Ada gap. Nah, ini pasti di sini ini namanya candle hijau panjang, teman-teman ya. Jadi tanda-tanda penurunan. Ya, itu area tanda penurunan ada dua-dua di sini nih. Kita bikin double aja sini nih. Biar kuat tanda penurunannya gitu ya. Nah, apabila dia menyentuh targetnya, cenderung dia target penurunan ya. Cenderung dia akan turun, teman-teman. Kecuali dia ditahan, teman-teman ya. Ditahan di area sini nih. Nah, jangan sampai lepas daripada candle yang ini. Ini kan candle yang tidak normal. Artinya candle apa namanya? Candle bullish ya. Candle bullish teman-teman. Tapi kan naik juga lumayan. Kalau ini kan candle normal nih.
yang panjang seperti kan dia kan opennya tidak terlalu jauh lah teman-teman ya. Bila mana ditahan teman-teman ya, ini kan ada level, kita gedein dulu deh biar enak. Nah, bila mana dia ditahan di sini teman-teman. Nah, satu tik berarti kan alasnya itu 54. Nah, 55 aja teman-teman ya. Ditahan di angka 5 sudah mulai bagus nih 55 ditahan. Jangan sampai dia itu lepas daripada 55. Bila 55 lepas, bahkan di angka 54 sejajar pun cenderung dia akan turun. Tapi bila mana 55-nya ditahan, tidak jebol, cenderung dia akan up. Tapi dengan syarat ya ada 64-nya dulu teman, di satu tik aja. Kalau 64-nya berarti 65 di sini nih. 65 harus dilewatin dulu. Jadi MA10 sama MA10 menghadap ke atas gitu kan. Nah, kalau dari trend sih masih trend up ya, karena MA200 pun berada di bawah candle dan ingat lagi masih menuju ke atas. Cuma ini area penurunan sudah mulai dilewatin kan. Ya, suka saya bilang kan, ingat kan saya bilang kan, kenapa saya bikin tanda penurunan banyak, biar teman-teman tahu, oh step 1, step 2 sudah mulai dilewatin nih gitu kan. Supportnya di mana, kita cari support. Nah, ini dia sudah bikin ini kenaikan. Nah, ini sudah bikin support kan di sini nih. Berarti ini tidak boleh dilewatin. Bila mana dilewatin, harga terendah sebelumnya dilewatin, cenderung dia akan turun. Makanya saya akan terus memberikan tanda-tanda kenaikan. Kenapa? Bila mana tanda kenaikan tidak dilewatin setiap momennya, maka dia akan turun. Begitu teman-teman ya. Oke, sementara saya dulu nano dulu, sabar dulu untuk ngambil. Biarkan MA10 menghadap ke atas dulu. Dan biarkan si bandar foreign atau si bandar lokal ngambil lumayan. Kalau ini kan ada pengambilan tapi lagi posisinya jual dulu teman-teman ya. Ini ada pengambilan sedikit, jual lagi. Kemarin juga ngambil kan di sini kan di tanggal 11 November jual lagi. Cenderung seperti yang lagi menurunin barang dulu teman-teman. Tunggu dulu sampai betul-betul break dulu teman-teman ya. 64 mungkin di angka 65, 66 teman-teman ya. Sudah kelihatan kan tanda kenaikan, dan lihat di sininya. Kalau pas di angka 64-nya si bandar lokal sama si bandar foreign malah jualan lagi, waspadalah. Nah, biasanya kalau mau up itu di harga tertinggi dia akan beli lagi. Nah, untuk foreign itu masih ada di dalam, tapi posisinya di dalam pun lagi posisi distribusi ini ya. Waspadalah teman-teman, waspadalah. Kalau menunggu EMA, sabar dulu sebentar aja, biarkan EMA 10 menghadap ke atas ya. Kalau tren masih tren up, tenang aja, tren masih up, tenang aja si Nano ini. Nano. Nah, posisi pun ini masih posisi di harga murah, teman-teman ya. Harga murah banget malahan ya. Berarti harus ngebreak dulu angka 82 ya. Targetnya masih ke sini nih. Ini milik bandar aman, teman-teman ya. Bahkan kalau level 177 pun masih bisa terjadi ya. Kalau ini milik bandar ya. Begitu, teman-teman. Oke. Sementara gitu dulu ya, lagi koreksi dulu ya dia. Jangan sampai jebol sini aja ya. Karena berapa nih jebolnya? Di angka 49. Karena dia sudah bikin step, soalnya dia bikin step 1 kan, step 2 di sini. Atau support lah istilahnya. Bapak sekarang teman-teman, Bapak dari Metakumaro ya 1495 Bapak katanya. Terus dari Bro Endang Limei, saham Bapak jika pernah dibahas. Pun Bapak ya, Bapak. Bapak. Kemarin bukannya itu teman Bapak ya? Nah, pertama kali teman-teman melihat sebuah emiten ya, wah emiten bagus nih gitu secara kondisinya. Nah, lihat dulu teman-teman posisi dia di mana. Jangan sampai teman-teman beli itu di harga tengah ke atas gitu. Ini Bapak milik bandar, pasti dipastikan ya 0,00 teman-teman ya. Semua juga sebenarnya emiten itu milik bandar teman-teman ya. Bapak itu emiten 50-an satu itu teman-teman ya. Jadi setinggi-tingginya si Bapak ya pasti akan ke 50 kembali. Mau ke angka 170, 200, awal akhir ke 50. Karena dia istirahatnya di 50. Oke, teman-teman sudah ketahuan ya, tanda penurunan dulu dilewatin satu, teman-teman ya. Target saya sudah tercapai di sini, juga sudah tercapai nih teman-teman target yang saya ceminkan. Nah, sudah mulai bagus nih. Dia sudah mulai bagus nih. Nah, oke teman-teman ya. Sudah tercapai. Nah, sekarang lagi koreksi dulu teman-teman ya. Lagi koreksi dulu, dia punya candle tinggi. Nah, candle tinggi punya sejarah lagi nih ya. Sejarah tinggi nih, perhatikan teman. Setiap emiten yang punya sejarah candle tinggi pasti akan terjadi lagi. Makanya sabar dulu teman-teman. Lihat kondisinya dari bulan apa nih? September sampai bulan November. September, Oktober, November 2 bulan berarti teman-teman ya.
Kalau dia sideway 2 bulan, teman harusnya mengerti akan hal itu. Santai aja teman-teman. Nah, posisi sekarang itu lagi posisi trend up-nya. Kenapa trend up-nya? MA 200 menuju ke atas. Nah, ini kan ada kena tinggi nih teman-teman. Jangan sampai dilewatin. Batas yang paling bagus itu di MA 200. Kalau dia turun ke MA 200, masih posisi aman. Nanti kalau mau ngambil bagaimana? Kalau mau ngambil, tunggu sampai betul-betul ada sinyal ngambil teman-teman ya. Apa itu sinyal hijau teman-teman, sinyal hijau. Karena hijau ya. Nah, cek 15 menitan teman-teman ya. Bila mana MA 200 masih berada di atas, potensi penurunan ada. Tapi ketika MA 200 sudah mulai berada di bawah, nah teman-teman bisa ngambil di situ. Dan posisinya gue sekarang selama 1 harian kan masih day trade-nya ya. Untuk swing-nya kan masih posisi ke atas. Nah, ini pun sama teman-teman, MA 200 lagi posisi ke atas walaupun berada di bawah di atas ya, di atas candle. Artinya apa-apa teman-teman harus tunggu dulu sampai dia break dulu ke area 82 ataupun nanti di area 81. Ya kalau mau ngambil, dipastikan dulu dia naik dulu di MA 200-nya. Nah, manfaatin itu teman-teman ya. Kan dari posisi pun lagi posisi trend up-nya. Nah, dia biasa teman-teman naik tinggi, turunin lagi dalam selama 2 bulan, nanti naikin lagi. Tapi sudah break teman-teman ya area harga tertingginya. Ya tinggal di break lagi berarti kan. Nah, target selanjutnya di sini teman-teman. Nah, ketika dia break, teman-teman break bawah lagi, nanti di break lagi. Selama dia tidak jebol area kini, masih posisi baik-baik aja. Sampai ke MA 200-nya ya 73 ya. Berarti kalau satu ticknya itu di area 6970, jangan sampai jebol 70, waspada jebol 70, sudah menanti tanda penurunan di 62 dijebol, nah MA 200 balik lagi ke 50 teman-teman ya. Karena masih ada tanda penurunan. Ingat ya, emitennya emiten 50-an. Suatu saat akan ke 50 kembali, tapi dia akan di-up dulu biasanya teman-teman ya. Di-up dulu. Nah, kondisi sekarang lagi bagus nih, MA 200 lagi menuju ke atas. Isian bagaimana? Bandar lokal sudah masuk terus, bahkan bandar lokal nih. Bandar lokal belum melakukan distribusi yang besar-besaran. Cenderung dia ngambil, ya, turunin sedikit, ngambil lagi, turunin sedikit, ngambil lagi, break lagi, nanti turunin lagi dikit lagi, nanti break lagi, turunin sedikit. Nanti kalau sudah sampai dia yang diinginkan, ya minimal di sini standarnya. Ya, ini standar di sini. Harga tengah itu pasti tercapai 120. Cuman ya kan waktunya, contohnya teman dari harga 50 nih bulan apa nih? Tahun 2021 bulan Agustus. Ini tahun 2022 bulan Februari. Agustus, September, Oktober, November, Januari, Februari, 5 bulan teman-teman ya. Nah, baru di up gitu kan. Nah, ini kan baru berjalan berapa bulan nih? Agustus ya. Ini kan Februari, ini Agustus juga sama ini ya. Agustus juga dari mulai Agustus September ya, September Agustus November ya. Jadi lagi pertengahan, jadi kesempatan ke harga 120-nya ada teman-teman ya. Asal dulu teman-teman ya. MA 200 masih berada di bawah candle. Setiap harga terendahnya tidak dilewatin. Cenderung ngebreak dulu, break. Jadi teman-teman punya kesempatan ke 120. Dikit lagi nih sini targetnya. Bila mana 120 dilewati, bonus ke mana? Nah, bonusnya ke 222. Kalau dilewatin ya harga tengah sininya nih. Kalau tidak dilewatin ya udahlah sampai sini aja lah teman-teman ya. Teman-teman harus menerima dan cenderung bersyukur dengan apa yang didapat. Oke, teman-teman. Kalau tren masih tren up. Tapi dia punya siklus 2 bulanan kan. Nah, dia punya candle panjang seperti ini pasti terulang. Ingat ya, candle panjang ini pasti terulang. Pastinya nggak tahu, pastinya teman-teman ya. Jangan jadi dukun ya. Saya nggak mau jadi dukun. Jangan jadi cenayang, besok naik, besok turun, nggak usah. Yang penting teman-teman sudah tahu arah kenaikannya, arah penurunannya, mana yang harus hati-hatinya. Itu yang penting teman-teman ya. Kenapa? Karena sebagai retail kita bukan sebagai bandar. Retail kan tugasnya cuma beli, simpan, jual. Ya, bukan beli, markup harga dan jual, bukan. Itu tugas market maker. Kalau teman-teman sanggup ya silahkan aja gitu kan jadi market maker. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi santai aja teman-teman ya, bandar forennya juga keluar tapi nggak jadi masalah. Ini bandar lokal yang nguasain. Kenapa saya bilang nggak masalah bandar forennya? Perhatikan di sini. Ada ompong. Artinya dia bandar forennya seperti retail. Cenderung ya udah ngambil nanti jual, ngambil jual ya. Cenderung ngagokin aja ini teman-teman ya. Tidak ada kontribusi teman-temannya terhadap kenaikan soal emiten Bapak. Yang jadi kontribusi itu adalah bandar lokalnya. Nah, ingat lagi teman-teman ya.
Karena si Bapak ini EPS-nya 0,00 ya untuk rata-ratanya, berarti kan ini secara LK tidak baik, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus mengakui akan hal itu ya. Ini emiten ini kurang baik ya. Itu, teman-teman. Tapi yang penting bandar cuma 3 syaratnya. Dia akan di-up LK-nya keluar, tokohnya tidak bermasalah secara hukum, artinya tokoh itu manajemennya lah, teman-teman. Dan satu lagi, kalau punya hutang bayar, teman-teman ya. Udah, cukup sampai situ doang juga sudah cukup sebandar itu. Lanjut, ada uang, teman-teman. Ada uang. Ada uang. Dari Mei di hari Fikri ya, bahas uang hari ini ARA masih minus 5%. Udah lama ya uang dibahas ya. Sama uang kok tidak ada yang bahas ya, tolong dibahas uangnya. Sebenarnya gini teman-teman ya. Kalau saya sih sering dibahas teman-teman, bukan sering, pernah dibahas. Terakhir coba lihat deh. Ini uangnya milik Mr. HH ya kan? Milik Mr. HH teman-teman ya. Bukan sampai target teman-teman. Saya terakhir dibahas itu tanggal 12 bulan 10 teman-teman ya. Tunggu sebentar ya, saya pastikan dulu. Ya, teman-teman ya, ini dipastikan betul ya. Ini milik Mr. HH. Artinya ini milik seorang tokoh, teman-teman ya. Nah, kemarin aja kan harga terendahnya di 1.200 sudah di break, teman-teman ya. Ini uang ini kalau dia punya sejarah enggak nih, teman-teman ya. Kita cek sejarahnya dulu kalau bagi yang baru tahu kan, teman-teman. Nah, ini tidak punya sejarah di sini, dia bikin sejarah baru berarti, teman-teman ya. Nah, ini belum pernah menyentuh harga atap ya. Artinya dia kesempatan ke harga lebih tinggi ada. Tapi gini, ini kan target teman-teman ya, target yang saya canangkan. Target kan sudah tercapai di sini nih. Nah, ya pencapaiannya sampai sini teman-teman ya. Jangan pernah ngitung harga wajarnya ya, karena nggak punya harga wajar. Kenapa? Ini kan sebenarnya milik harga wajar 10.9. Nanti kita hitung lah. Untuk HW-nya kita hitung ya, untuk uang ya, HW ya. HW-nya kita bahas nanti. Nah, ini uang ini kan sudah harganya dari tengah ke atas. Bukan kita tidak mau ngebahas uang karena nggak ada yang nanyain. Ini target yang saya nangkan sudah tercapai di sini teman-teman ya. Nah, ingat yang sudah pesan kepada teman-teman ya. Setiap arah maka akan terjadi ARB. Itu yang rumusnya teman-teman ya. Ini arah nanti akan terjadi ARB ya. Ini jangka kecilnya ini. Arah sini kan ARB kan. Ini arah kunci nih. Teman-teman nggak bakal bisa dapat barang di harga 3380, tidak akan dapat di angka 4290, tidak akan dapat. Karena arah kunci. Juga paling teman-teman bisa dapat di harga atas lagi kan. Jadi tiga kali arah teman-teman tidak dapat. Pas keempat kali arah teman-teman dapat. Jangan sama sekarang mungkin dapat. Ya. Nah, ini kalau arah sekarang udah nggak bakal dapat ya. Ya, dikunci juga sama teman-teman ya. Ini arah kunci teman-teman ya. Arah kunci kan teman-teman ya punya barang gitu kan. Nah, harga pun sudah sedikit lagi menyentuh harga targetnya. Ya, ini target tanggal 12 gitu kan. Target tanggal 12 ya dibahas ya. Nah, kan ini sebenarnya mengikuti MA10 di atas karena menuju ke atas ya. Nah, hati-hati kalau sudah ada arah-arah seperti ini, teman-teman ya. Ini kan yang tadi saya targetkan ya. Tanda kenaikannya nih. Ketika dia break, MA10 bahkan menuju ke atas, teman-teman bisa spekulasi ngambil di situ karena ini kan MA sudah tinggi, teman-teman ya. Harga ini tuh. Harga sudah dari tengah ke atas kan. Standar itu kan 4.000 nih harga tengahnya. Bahkan harusnya standar di sini karena ini Mr. HH ya. Terserah dia lah, teman-teman ya. Saya kasih tanda penurunan nih. Ya, satu. Itu tanda penurunan ya. Wajib diturunin ya, teman-teman. Ini pasti terturunkan, teman-teman. Kenapa? Ini ada emiten yang istilahnya punya arah-arah, pasti kan punya gap. Nih gap ya. Gap pasti keturunan, teman-teman ya. Bila mana dia dijatuhkan lagi ke area 19 berapa nih? 1920 ya waspada. Tapi kalau dia hanya bertahan dan dia ada balik lagi 2730, teman-teman ya, mungkin dia akan menunjukkan kenaikan lagi. Kalau turun gitu ya. Tapi ingat kalau mau ngambil tunggu sampai dia MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Sekarang lagi naik daunnya gitu teman. Tinggal dikit lagi lah. Tinggal satu kali arah lagi gitu kalau terjadi arah lagi gitu ya. Karena si Bandar Foreign sudah mulai distribusi. Nih, sudah mulai distribusi. Ya. Ini bandar lokal pun sudah mulai distribusi juga. Emang si bandar lokal masih ada barang, teman-teman ya.
Nah, yang harus kita waspadai itu ketika dia ARB dikunci, teman-teman sudah beli ARB di atas, ARA di atas ya, karena dibuka kuncian akhirnya wah belilah gitu ya. Tiba-tiba dia bikin ARB dikunci. Apakah bisa ke situ? Bisa jadi. Pasti ini ARB dikunci ini. Teman-teman, ARB kunci. Ini arah kunci bisa dapatkan di harga tanggal 6 aja di atasnya nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali arah teman-teman tidak bisa dapat barang. Di sini juga dapat barang nih. Ya. Apakah ini bisa di break? Nah, kalau dia sudah mulai di break, teman-teman cenderung. Kenapa saya tidak kasih tanda lihat bunda cat? Karena masih ada peluang. Masih ada peluang up. Ya. Nah, bila mana dia di break, teman-teman, area yang saya bikin target di sini, satu candle, saya pikir kenaikan yang lebih tinggi lagi ada. Dengan catatan ya si Bandar Lokal sama si Badar pun harus bisa nahan dulu dan bisa ngambil lagi gitu kan. Selama dia tidak bisa ngambil lagi, cenderung akan turun gitu. Karena si Bandar Foreign sudah mulai distribusi nih, kemarin 2,5 miliar ya. Nah, kalau si Bandar Lokal masih ada di dalam, tapi sudah mulai distribusi dikit, teman-teman. Itu Bandar Lokal ya. Si MG masuk nih, bisa jadi si MG bisa memaaf harga lagi gitu kan. Cuman harga sudah tinggi lah teman-teman ya. Harga pun sudah tinggi ya terserah teman-teman sih ya. Kalau dari TA sih masih posisi bisa uptrend teman-teman ya. Karena masih MA10, MA20 di bawah kanan, MA12 masih di atas. Maka nanti juga kalau dia turun lagi bisa bertahan di angka 2620 cenderung bagus ya. Kenapa? Dia akan cenderung naik lagi tapi dengan catatan kalau mengambil MA10 kanan menuju ke atas ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Ini sudah berapa persen? Biasanya suka dibatasin teman-teman kenaikannya. Wow. Wow udah wow lah. 100% lebih ya. Ya teman-teman ya masih ada kesempatan naik lagi. Cuman ya khawatir aja. Kita kan perlu khawatir teman-teman. Jangan sampai kita terlalu berani gitu kan. Karena potensi untuk ARB-nya ada ya. Karena dia sering arah. Makanya kalau terjadi ARB. Harusnya teman-teman jangan apa namanya. Jangan terlalu, wah kok ARB, dia itu arah-arah teman-teman. Makanya kalau ARB harusnya teman-teman memaklumi akan hal itu gitu kan. Oke, teman, tunggu koreksi lagi lah teman-teman ya. Mungkin ya nanti kalau dia tidak sampai ke target 6925-nya ya cenderung dia akan turun lagi. Tapi kalau sudah break saya pikir kenaikan lebih lanjut akan terjadi. Nah teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Apakah bahas satu lagi? Coba BWPT deh teman-teman ya. BWPT. BWPT, BWPT, BWPT. BWPT. Tanggung teman-teman ya. BWPT. Dari siapa nih? Dari Bro Japar Kairup ya, bahas BWPT apa bisa tembus 170 lagi nyangkut 165. Terus dari Japar ya Bro Japar apa tembus 170 lagi? Oh ya, nyangkut di 165 ya. BWPT sehat selalu amin. Makasih dari Bro Jack Sparrow ya. Dari Japar yang bahas apa bisa tembus 170 lagi? Nyangkut di pucuk bukan pucuk teman-teman ini ya ini baru mau up teman pucuknya di sini nih di angka 300 itu bukan pucuk teman-teman ya ini baru berangkat dari harga termurahnya emang sih sudah mulai menembus harga sebenarnya udah break teman-teman ini udah break ya tinggal lagi koreksi dalam aja pucuk di sini pucuknya teman-teman ini belum pucuk gitu belum pucuk bukan pucuk ya BPT dibahas baik Megatron saya masuk di harga 147. Berarti sudah dibahas sebenarnya BWPT teman-teman. BWPT Megatron Poly, oke. Nah, ini sebenarnya lagi posisi trennya masih uptrend teman-teman. Kemarin kan dibahas harga wajar 12778. Nah, kalau dari posisi teman-teman ini posisi sebenarnya lagi dari tengah ke bawah. Artinya posisi masih posisi murah gitu. Baru break kemarin kan dari harga murahnya. Ini kan harga murah nih 109. Kan harga termurahnya di angka 51-an ya, 50-an lah gitu ya. Itu berarti emiten 50-an lagi-lagi bangkit nih teman-teman ya. Kalau pucuk bukan pucuk ini teman, pucuknya di sini nih. 3378. Nah,
Kita saham BWPT ya, saham BWPT. Ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya. Nah, teman-teman maksimalkan aja. Nah, ini belum pucuk, maka dia punya harga 1000-an lah teman-teman ya. Ini bukan pucuk gitu teman, bukan pucuk ya. Saya yakinkan ini bukan pucuk. Dia lagi koreksi aja. Koreksi dalam teman-teman ya. Berarti saya kasih tanda kenaikan dulu deh. Nah, ini tanda kenaikan yang baru kan. Nah, tanda penurunan yang saya bikin belum ada yang dilewatin. Begitupun dengan tanda kenaikan. Bahkan dia sudah ngasih tanda kenaikan yang baru tapi tanpa menembus tanda penurunan yang baru. Nah, ini tanda penurunannya tuh, teman-teman ya. Kalau kita gedein dikit, bagus kendalanya kalau gedein dikit ya. Selama dia kan kena suspend, teman-teman kena suspend. Kalau dia memaksakan diri naik, maka akan terjadi suspend lagi gitu kan. Di sini kan dia harus pelan-pelan. Saya bikin lagi tanda kenaikan di situ ya. Semakin banyak tanda kenaikan yang saya bikin, semakin bagus. Kenapa? Teman-teman harus bisa tahu, oh step 1 sudah dilewati, step 2 berarti tandanya naik nih. Tapi kalau tanda penurunan yang dilewatin, waduh, sudah mulai jebol nih tanda yang pertama, kedua, ketiga, ya keempat turun deh. Nah, berarti kan sudah turun teman-teman ya. Jadi kalau tanda kenaikan yang semakin banyak saya tandain itu, nanti pas teman-teman naiknya itu ketahuan step 1, step 2, step 3 ya dikit-dikit oh ditahan di step sini nih. Tinggal teman-teman kasih tanda penurunan oh masih aman gitu kan. Nah, ini masih aman teman-teman. Kenapa masih aman? Perhatikan stepnya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Kalau terjadi lagi break lagi step 5. Ada candle panjang pertama di sini, dijebol. Nah, dijebol kan? Nah, dijebol. Karena yang kedua nih belum dijebol. Ada candle panjang lagi kan? Nah, tidak dijebol, belum dijebol. Artinya dia nilai satu tik di area 137. Bila mana dia nyentuh 137 aman. Ya, 137 aman ya. Tapi kalau dia nyentuh sini 136 waspada bisa ke supportnya lagi. Apalagi kalau sampai ngejemput support, waspada dia bisa turun ke level 130. Tetapi kalau hanya satu tik aja di sini nih. Dia ada masih area aman ya, walaupun emang betul di atas MA 10 sama 20 ya, masih berada di atasnya gitu ya. Tapi untuk area penurunan secara candle masih posisi aman di area sini. Terlebih lagi kan MA 200 lagi menuju ke atas, teman-teman. Nah, ini MA 200 menuju ke atas nih tuh. Ya. Ini kan dari posisi trend up-nya, cuma lagi koreksian aja. Memang koreksiannya lama. Teman-teman harus bersabar, ya, harus bersabar. 164, 170 apakah bisa kejemput lagi 170? Ya. Target saya itu 183 dulu untuk breaknya malahan, teman-teman. Targetnya itu ke level 380 teman-teman ya. Saya ini sampai ke sini nih targetnya 270 lah harga tengah. Ya tentu bukan perjalanan yang singkat teman-teman, bukan perjalanan yang singkat. Nah, informasi terakhir itu bahwa bandar lokal sudah mulai masih keluar, bandar lokal masih keluar semenjak dia maaf harga. Nah, bandar poren yang sudah mulai masuk dikit-dikit di sini nih, bandar poren. Sudah masuk 11 November. Ya, 11 November sudah mulai masuk. Ada siapa? Porennya ada ZP akan cenderung broker bagus. Ya, terus di sini ada si CP sama si FS sama si YB. Jadi bandar lokal betul jualan tapi yang nerimanya lumayan. Ya, yang nerimanya broker lumayan, teman-teman ya. Artinya si bandar lokalnya pun cenderung dari bandar luar sudah mulai masuk. Selagi tanda penurunan tidak dilewati, hanya disentuh aja masih posisi aman. Ya. Nah, ini belum di atas, belum di pucuk, teman-teman ya. Pucuknya itu di angka nih, minimal di sini pucuknya ya 379, teman. Itu pucuk, teman-teman. Kalau ini belum. Ini baru mau up, teman-teman ya. Baru babak pertama malahan ya. Babak pertama ya satu kali tarikan kan, tarikan. Istirahatnya di sini doang ya. Nah, ini istirahat di sini kan satu kali, dua kali istirahat. Nah, sekarang disuspend gitu, teman-teman, dia turunin lagi tensinya. Ya, naik lagi. Nah, selagi dia support itu tidak dilewati masih posisi aman-aman aja. Kecuali kalau saya dilewatin ya, cenderung dia sudah akan turun lagi ya untuk bisa bikin bukit lagi gitu ya. Nah, stepnya sudah mulai bagus. Yang penting ini support ini sebenarnya support ini ya, support ini jangan sampai dilewati. Yang dan candle yang panjang ini bila mau up biasanya tidak bisa dilewatin juga ini. Ini area 135-nya ya. Oke, berarti harus di atas dikit 136, 137 lah. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini lagi dijual dulu sama si bandar lokalnya. Bandar poren cenderung sudah mulai nampung. Tetapi di sisi luar, bandar luar ternyata nampung juga si CP sama si EPS sama si YB. Ya. Oke teman-teman ya. Tunggu break dulu ya. Tunggu break dulu ke level 152 berarti 153-nya. Bayar dia bagus teman-teman. Artinya MA10 sudah mau di bawah kanan dan menuju ke atas. Bila mana dia memberikan kejutan lagi tersampaikan dengan shadow, cenderung dia akan turun lagi.
karena dia harus meninggalkan. Kalau dia up teman-teman meninggalkan gap, kan gap seperti ini. Ya gap nih kan MA10 bakal menuju Jakarta tapi meninggalkan gap. Nah, potensi penurunan masih ada. Model ini kan meninggalkan gap nih, potensi penurunan masih ada. Jadi jangan sampai dia harusnya mulus teman-teman sih. Kalau pengen naik itu harus mulus gitu kan. MA10 harus benar-benar menuju ke atas gitu ya. Pinginnya seperti itu, tapi kan kalau di lapangan beda teman-teman ya. Yang penting tanda kenaikannya sih teman-teman, yang penting tanda kenaikannya. Oke teman-teman, saya kasih update dulu di sini ya untuk tanggalnya ya. Ini tanggal 10 kemarin yang dibahas ya. 15/11/25. Nah, jadi emiten tanggal 10 ya. Berarti 5 hari yang lalu ya. Oke teman-teman, yang berapa minggu nih? Yang 4 hari, ya 5 hari masih bisa turun ya. Oke teman-teman, santai aja ya. Karena masih posisinya posisi dia itu posisi apa namanya? Koreksi ya, masih koreksi aja ini. Lagi koreksinya emang koreksi agak lama dikit ya dari bulan Oktober soalnya gitu kan. Santai aja posisi Polanus mengambil, bukan di pucuk ini. Ini bukan di pucuk, teman-teman ya. Pucuknya 300. Bahkan dia sejarahnya itu punya di angka 1000. Nah, siapa tahu tahun ini adalah tahun sejarah, dia mengulang semua sejarahnya. Ingat, saham itu akan mengulang sejarah dengan catatan yang saya bilang itu ya, apa? LK-nya keluar terus nah, terus siapa nama bandarnya tidak bermasalah, bukan tokohnya tidak bermasalah, manajemennya dan hutangnya dibayar. Aman, teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.